Netizen Kota Gorontalo ditetapkan sebagai daerah penilaian kota layak anak. Penilaian ini digelar melalui verifikasi lapangan secara hybrid oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Program Kota Layak Anak merupakan satu gagasan yang menunjukkan kota terbaik dalam pemenuhan hak anak di seluruh unsur penunjang. Terkait program tersebut, Kota Gorontalo memberi perhatian penuh dalam pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak sebagai sektor penting dalam menunjang keberhasilan program. Karena mereka adalah merupakan generasi penerus dari generasi sebelumnya. Sekaligus sebagai harapan bangsa ke depan. Dan ketiga, anak harus menjadi anak yang berkualitas agar tidak menjadi suatu bangunan, tapi dia menjadi modal pembangunan. Dan keempat, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak anak harus diperkuat agar integrasi holistik dan berkelanjutan. Netizen Wali Kota Marten Taha melantik 125 ASN sebagai pejabat administrator, pengawas, dan juga fungsional. Pelantikan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat yang dilantik merupakan promosi sesuai penilaian secara objektif. 125 ASN yang dilantik mendapatkan promosi jabatan sesuai penilaian objektif dari hasil kinerja, dedikasi, dan juga keterampilan. Dalam melaksanakan tugas sebagai amanah, mereka dituntut untuk inovatif, kreatif, dan juga mampu meningkatkan keterampilan, serta menjaga kekompakan untuk mewujudkan pemerintahan yang solid. Penempatan pegawai, penempatan jabatan itu berdasarkan merit system. Tidak ada istilah like and dislike, tidak ada istilah job and menjob, tidak ada istilah suka dan tidak suka dan sebagainya. Semata-mata ini adalah kebutuhan organisasi. Kepada saudara sekalian, saya ingatkan dan saya tekankan agar bekerja. Netizen pemerintah Kota Gorontalo mendukung upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam menghimpun pembiayaan negara agar terus meningkat. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada kegiatan Tax Gathering KPP Pratama Gorontalo. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan juga menjadi sumber utama penerimaan negara. Di wilayah Provinsi Gorontalo, capaian penerimaan pajak sebesar 802 miliar rupiah yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 724,8 miliar. Mendorong perusahaan membayar pajak tepat waktu dan bekerja sama dengan Kanwil KPP Pratama adalah bentuk upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam penerimaan pajak. Nah, peran kami untuk pajak penerimaan negara berupa PPN, pajak pertambahan nilai, PPh badan, PPh orang, dan pajak-pajak lainnya, ini saya kira kami bekerja sama dengan Kanwil, dengan KPP agar perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang industri dan usaha-usaha lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo ini, khususnya di Kota Gorontalo, kita dorong untuk mereka itu sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Jadi yang jelas bahwa kami mendukung upaya-upaya dari KPP untuk menghimpun pembiayaan negara, pembangunan, agar pajak yang diperoleh ini betul-betul makin meningkat. Netizen pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan tempat rehabilitasi korban narkoba. Tempat rehabilitasi ini memanfaatkan sejumlah gedung di Rumah Sakit Alwi Sabu. Upaya ini adalah kerjasama pemerintah Kota Gorontalo dengan Kejaksaan Negeri Gorontalo. Belum adanya tempat rehabilitasi khusus bagi korban narkotika mendorong pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan sejumlah tempat di Rumah Sakit Alwi Sabu untuk menjadi tempat rehabilitasi. Adanya tempat rehabilitasi ini memudahkan korban narkotika menjalani perawatan hingga sembuh. Kami sudah berbicara dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan,
kita bukan membangun rumah rehabilitasi, tapi kita memanfaatkan gedung yang ada di lingkungan rumah sakit Alwi Sabu, dan itu juga sudah sesuai permintaan dari pihak kejaksaan untuk kita jadikan sebagai tempat rehabilitasi mereka korban narkoba. Dan nanti dalam waktu dekat saya menandatangani kerjasama dengan pihak kejaksaan, sehingga semua orang yang korban itu tidak semuanya diproses secara hukum, tapi cukup dengan rehabilitasi. Tapi karena di Gorontalo ini tidak ada rumah rehabilitasi atau tempat rehabilitasi, maka sulit untuk dilakukan. Sebab mereka tidak dipenjarakan di LP, tapi di rumah singgah dirawat sampai dia bisa sembuh dan sadar kembali. Maka oleh karena itu kami menyiapkan ada gedung tertentu untuk menjadi pusat rehabilitasi khususnya di Kota Gorontalo. Ada itu. Netizen, pekerjaan revitalisasi Pasar Sentral akan rampung pada bulan September 2022. Presentase pekerjaan revitalisasi sudah mencapai 80%. Pemerintah Kota Gorontalo merencanakan peresmian Pasar Sentral oleh Presiden Joko Widodo. Dari hasil peninjauan Wali Kota Gorontalo Marten Taha, pekerjaan revitalisasi Pasar Sentral telah sesuai dengan kontrak kerja. Adapun penyelesaiannya ditargetkan rampung pada bulan September 2022 dan serah terima kepada pemerintah Kota Gorontalo pada bulan Oktober 2022. Selain itu, untuk peresmiannya, pemerintah Kota Gorontalo merencanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2022. Harus bisa diakses oleh warga masyarakat Kota Gorontalo. Artinya tidak ada anak-anak usia sekolah kemudian dia tidak sekolah karena kemampuan orang tuanya terbatas, karena orang tuanya juga harus mencari nafkah dan digunakan untuk membantu orang tua. Jadi semua anak-anak harus. Makanya sektor pendidikan di Kota Gorontalo itu beroleh anggaran 20% dari APBD Kota Gorontalo. Makanya biaya pendidikan di Kota Gorontalo itu digratiskan mulai dari SD. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mauda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.